Ya, mengenai perkaranya RK dengan LM ya, Lisa ya. Ini kan memang saya melihat ada dua sisi yang perlu kita sampaikan diskusinya. Posisi RK ini kan atas pengakuan dari Lisa bahwasannya anak yang dimiliki oleh Lisa ini ada keterkaitan ya itu dengan RK. Ini kan pengakuan sepihak ya yang memang selama ini disampaikan di media ya. Kemudian ditanggapi oleh pihak penasihat hukum, RK menggunakan penasihat hukum kan ya, bahwasannya silakan diuji kalau memang sepakat di luar proses hukum melakukan tes DNA kan gitu. Dan atau misalkan atas proses hukum baik pidana dan atau perdata, maka mereka pun siap dari pihak posisi RK kan begitu. Nah ini kan memang kalau kita bicara tes DNA kan menunggu waktu yang cukup tidak sebentar ya, 2, 3, 4 bulan yang harus diproses oleh kedua belah pihak yang akhirnya memastikan apakah ini memang betul ya anak yang dimiliki oleh Lisa ini adalah anak dari hubungan ada keterkaitan dengan pihak saudara RK kan begitu. Ya, tetapi kan ini sudah menjadi konsumsi publik ya. Tentunya kan RK ini punya keluarga yang bermartabat ya, terhormat ya, dia pejabat publik saat itu sebelumnya gitu kan, gubernur ya. Tentunya kan ini sangat cukup kalau menurut pandangan saya mencederai ya keutuhan rumah tangga dari pihak saudara RK seperti itu. Oke, jadi gini, kan PH-nya RK itu menyampaikan ada dua opsi. Satu, ketika memang tidak melakukan proses hukum, ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kesepakatan, Mas, tes DNA itu mereka mengajukan ya permohonan resmi ya kepada pihak-pihak terkait dalam menguji tes DNA seseorang. Itu yang pertama. Ya, kedua soal rumah sakit misalkan tempat tesnya itu ya itu bagaimana kesepakatan, apakah di rumah sakit Cipto misalkan ya atau di rumah sakit Polri misalkan dengan segala sarana yang memang sudah siap untuk melakukan tes DNA kan begitu ya. Atau opsi kedua, mereka melakukan proses hukum. Pertanyaan saya, siapa yang akan melakukan proses hukum? Kalau kita lihat sampai sekarang loh, tidak ada proses hukum yang clear dari para pihak ini. Apakah dari pihak Lisa sendiri dan atau pihak RK? Kita nggak tahu nih siapa yang akan melakukan proses hukum baik pidana dan atau perdata atas kerugian ini semua. Ini kan kita belum tahu seperti apa selanjutnya seperti itu, Mas. Oke, saya menyampaikan di beberapa juga sebelumnya, posisi tawar atau legal standing dari Lisa ini sangat lemah, Mas. Sekali lagi, negara tidak mengatur ruang privat warga negara, tidak mengatur cara-cara pergaulan warga negara, itu negara tidak mengatur. Tetapi negara mengatur perbuatan hukum dari warga negara yang memang diakui resmi oleh undang-undang. Contoh perkawinan secara formil itu diakui oleh negara kalau memang resmi secara undang-undang. Hubungan anak itu diakui, Mas. Anak itu yang di luar nikah resmi formil misalkan contoh, itu diakui statusnya oleh negara sebagai anak dari warga negara Indonesia nantinya ketika sudah dewasa. Itu ada prosedur lain. Tetapi kan ini kita gak bisa langsung ya, posisi Lisa ini cenderung sangat lemah untuk melakukan proses hukum. Mungkin yang akan dia lakukan adalah proses perdata, menggugat pihak RK secara perdata. Sekarang apakah sahih bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Lisa mengenai kerugian atas perbuatan saudara RK tergugat misalkan seperti itu? Mohon maaf ya, selama pengalaman kami, proses tawar perkara seperti ini sangat tidak menguntungkan dari pihak Lisa kalau menurut saya. Ya, jadi agak sulit sekali kalau memang pihak Lisa untuk melakukan proses gugatan perdata dan atau pidana. Justru sebaliknya, pihak RK dan atau Ibu Atalia ini sangat kuat untuk proses legal standing dalam melakukan proses upaya hukum kepada saudara Lisa gitu loh. Nah, ini yang harus sebenarnya kita lebih memastikan apa upaya-upaya yang memang tepat dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini gitu loh. Nah, ini kan ada informasi ya di media bahwasannya ada statement gitu ya, bahwasannya ada kesepakatan
memberikan nafkah ya sampai melahirkan, itu juga tidak pernah kita lihat kan bukti kesepakatannya apa, betul ya. Bicara nafkah, karena ini tidak melakukan perbuatan hukum formil oleh negara dari pihak-pihak warga negara tadi, maka tidak punya kewajiban sah secara hukum, Mas. Ini bicaranya norma agama di bawah itu, ya. RK ini bukan suami, mohon maaf, bukan suami sirika agama secara agama, bukan, Mas. Ya, dan Lisa juga tidak mengaku itu adalah suami sirinya, kan begitu. Ini kan ada hubungan yang kita tidak tahu fakta yang sebenarnya di antara kedua belah pihak ini. Tentunya kan fakta-fakta ini yang ada di mereka semua, gitu loh. Ataupun PH-PH-nya atas pengakuan dari klien-klien mereka sendiri. Jadi mengenai konteks mengenai nafkah yang harus dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini RK misalkan, kepada anaknya Lisa, ini nggak ada masuk ke sana. Ini ngawur, ya, karena proses hukumnya tidak diakui oleh undang-undang kita, seperti itu, Mas. Sudah pasti. Ya, poin pertama adalah ketika misalkan kata Mas tadi dilakukan tes DNA, kan cuma 2, Mas, jawabannya. Betul ada kemiripan identiknya dengan RK, contoh ya. Maka ini bisa dilanjut prosesnya. Ya, itu beda lagi ceritanya. Tapi misalkan opsi atau jawaban kedua dari hasil tes DNA adalah tidak identik dengan RK, maka apa yang dilakukan oleh RK? Habislah posisi Lisa ini, apa yang tadi saya sampaikan. Lebih tidak menguntungkan lagi. Apa? Ini kan sudah fitnah. Ini kan sudah tuduhan palsu. Ini juga sudah pencemaran nama baik. Dan ini sudah junto undang-undang ITE, Mas. Jelas, kan ini sudah publik. Ini sudah nasional beritanya. Mencemarkan nama baik keluarga, harkat martabat seseorang di media elektronik. Ini sangat dilakukan oleh pihak RK kepada Lisa ketika memang hasil tes DNA-nya tidak identik. Ada keterkaitan hubungan darah dan ataupun identik lainnya dengan saudara RK, seperti itu. Kembali, saya melihat Lisa ini masyarakat biasa seperti kita lah ya, yang memang kita tidak tahu background orang masing-masing, kan begitu, Mas. Kebetulan mungkin dia ada hubungan atau kenal lebih jauh, kita nggak tahu fakta itu juga, hanya mereka berdua dengan pihak RK. Harapan saya sih sebenarnya menganalisinya, Lisa ini melakukan cara-cara yang lebih baik, ya. Tidak cara-cara follow up media seperti ini, Mas. Kalau memang mau menyelesaikan ada masalah di antara memang yang di luar fakta-fakta, kita nggak tahu masyarakat. Kalau adanya seperti ini kan sudah terbuka seperti ini, mau apa, Mas? Ya, Lisa sudah tidak bisa lagi mengambil atau menarik sesuatu hal yang sudah go public atau sudah publish di media. Ini kan harus diklarifikasi oleh semua pihak. Harapan saya sih masih terbuka lah, ya. Apakah nanti Lisa melakukan konferensi secara umum, ya, kemudian menyampaikan permintaan maaf, bahwasannya mengklarifikasi atau melakukan kontrario argumentum gitu ya. Maksudnya apa yang disampaikan itu tidak benar. Yang akhirnya dalih yang disampaikan pengakuan itu dia larat gitu loh. Yang akhirnya RK tidak terlibat apapun dalam peristiwa yang dilakukan oleh Lisa. Mungkin kalau itu dilakukan oleh Lisa secara publik, Mas, mungkin apa yang dia lakukan selama ini RK dari pihak RK dan penasihat hukumnya mungkin harapan saya bisa menerima. Ya, akhirnya apa? Ada proses musyawarah lah, ya, yang akhirnya ini bisa selesai dengan baik, yang akhirnya tidak terjadi proses hukum di antara para pihak seperti ini gitu loh. Ya, saya berharap masyarakat dalam konteks tertentu, apalagi dalam peristiwa perkara-perkara yang memang nanti domainnya menjadi domain hukum, agar masyarakat konsultasi, ya, dan atau berdiskusi dengan ahli hukum agar posisi tawar dalam menyelesaikan masalah masyarakat ini, siapapun dia, itu betul-betul berdampak baik, ya, memberikan benefit baik, dan kedua pihak pun baik semuanya. Tapi dengan kondisi saat ini kan menjadi masalah yang saya pikir kurang baik gitu loh untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan berita-berita yang menurut saya ini tidak membawa prestasi apapun, ya, tetapi ini pelajaran penting bagi masyarakat untuk kedepannya ini, bila mana ada sesuatu hal perkara, tolong untuk menanyakan kepada ahlinya, ya, agar bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, tepat, terukur gitu kan, dan menguntungkan semua pihak. Itu harapan saya, dan ini bisa menjadi pelajaran, ya, agar bisa menjaga diri, apalagi sudah media ini sudah mudah sekali kan, ya, era media sosial ini tentunya kita bisa menjaga
cara bermedia di halayak umum seperti itu.